Allah ingin supaya kita percaya. Ya, kenapa? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Dialah satu-satunya jalan kehidupan. Dialah satu-satunya sumber kehidupan. Dan untuk mendapatkan kehidupan kekal, walaupun tadinya oleh sebab dosa, kita harusnya mendapatkan upah dosa itu maut. Tetapi hanya melalui Yesuslah, saudara dan saya dapat memperoleh kehidupan kekal. Yohanes 11 ayat 25-26 katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Bukan siapa-siapa. Ya, bukan nama pemimpin agama atau apa ya, pendiri agama lainnya. Tidak ada pendiri agama lainnya yang dapat berkata seperti ini. Ya, hanya Yesus Kristus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan mati. Walaupun ia sudah apa? Ya, sorry. Ia akan hidup. Oke. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah apa? Ia sudah mati. Ada banyak saudara-saudari kita, kekasih-kekasih kita, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita yang mati dalam Tuhan. Tetapi walaupun demikian, kita tetap memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan ya. Walaupun mereka sudah mati, mereka akan dibangkitkan ya. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Bagaimana itu? Nanti kita akan lihat ya. Kita sudah pelajari itu ya. Walaupun ia sudah mati, ia akan apa? Ia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya, saudara dan saya dapat mati sekarang kalau Yesus belum datang. Kalau Yesus belum datang, tetapi kita tidak akan mati untuk selama-lamanya kalau kita terus percaya, kalau kita memiliki kepercayaan kepada Yesus. Jadi orang percaya bisa mati. Ya, orang percaya tidak berarti akan hidup. Lazarus saja yang dibangkitkan Yesus kan mati juga dia ya. Ya Lazarus kan nggak hidup sampai saat ini. Mati juga dia. Tetapi pada saat Yesus datang di kali yang kedua, maka kita tidak akan memiliki kematian kekal. Alkitab tidak berbicara tentang kalau ia sudah mati, ia akan hidup terus-menerus. Artinya gentayanganlah dia punya diri atau dia punya roh dan lain sebagainya. Itu kita sudah tidak perlu lagi pelajari itu ya. Mungkin nanti lagi. Tapi kita sudah pelajari waktu lalu. Ya, bahwa pada saat kita mati, kita berada di mana? Ya, kita berada dalam kubur. Sampai kapan? Sampai kita dibangkitkan. Sampai dibangkitkan. Itulah kebangkitannya yang diajarkan oleh Alkitab. Itulah yang dikatakan juga dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tidak dikatakan bahwa semua orang baik itu ada dalam kerajaan surga untuk turun bersama dengan Yesus. Tidak. Kalau Anda membaca 1 Tesalonika 4, kita sudah pelajari waktu lalu ya. 1 Tesalonika 4 katakan yang mati itu pada saat Yesus datang, yang mati itu dalam kubur itu kita yang hidup tidak akan mendahului mereka. Mereka itu akan apa? Dibangkitkan dan bersama-sama dengan kita. Jika Yesus datang kita masih hidup, akan diangkat bersama-sama ke surga. Tidak dikatakan kita akan diturunkan dari surga orang-orang yang sudah mati. Tidak. Kita sudah sering pelajari ini ya. Jadi lihat, firman Tuhan sudah cukup jelas. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah, ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi yang mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ingat, orang-orang jahat itu pada saat Yesus mati, datang, pada saat Yesus datang, yang sudah mati terus mati, yang hidup, orang jahat hidup akan apa? Akan mati. Lalu kemudian setelah kerajaan 1000 tahun, pada saat kerajaan surga itu turun ke dalam dunia baru kita atau dunia kita, maka disitulah orang-orang jahat itu akan apa? Bangkit kembali di akhir 1000 tahun kita sudah pelajari, dan kemudian mereka akan apa? Dihukum. Ya, disitulah kematian kekal menjadi bagian mereka. Jadi, jadi di sini kita lihat kembali itu ini sebagai tambahan mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari waktu lalu ya tentang kematian dan kebangkitan. Tapi poin kembali kepada Yesus. Ya, jadi bukan fokus lagi pada manusia yang benar bagaimana caranya mereka dibangkitkan dan lain sebagainya. Tapi kembali kita kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, kalau kita lihat tadi, Yesus tidak hanya memberikan terang. Orang yang buta bisa melihat. Oke, mari saya tambahkan. Yesus bukan hanya memberikan roti dari surga, roti badani. Ya, Yesus tidak hanya memberikan roti dari surga seperti Yohanes 6 ayat 27. Ya, bukan artinya di situ Yesus memberikan makanan. Artinya pada saat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu bertambah atau apa menjadi banyak itu karena apa? Itu dikatakan roti dari apa ya? Surga atau mujizat yang datang dari mana? Dari surga. Jadi Yesus tidak hanya memberikan roti dari surga, tetapi ia sendiri adalah roti hidup. Ya.
adalah roti hidup. Yesus tidak hanya memberikan terang kepada orang yang ada dalam kegelapan, tapi dia sendiri adalah terang. Dia bukan hanya pemberi, karena dia sendiri adalah roti itu, dia sendiri adalah terang itu. Dan sekarang kita lihat poin berikut yang penting di sini. Yesus tidak hanya akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Marta katakan, oh Yesus andainya kamu hadir, maka dia tidak akan mati. Oh, dia akan bangkit. Yesus bilang, oh iya aku percaya Tuhan. Marta kata kalau Anda baca dari Yohanes 11, oh aku percaya nanti pada akhir zaman saudaraku itu akan bangkit. Ah, Yesus katakan bukan. Kamu akan melihat kebangkitan sekarang di tempat lain ya. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya akan membangkitkan orang pada akhir zaman, tetapi dia sendiri, seperti dia sendiri adalah terang, seperti dia sendiri adalah roti hidup, maka Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Kalau Yesus itu hanya pemberi, penyalur, penyalur terang, penyalur roti, ya, penyalur kebangkitan. Nah, mungkin dia itu apa? Ya boleh saja dia itu diangkat anak oleh Allah ya, menjadi saluran berkat Allah. Ya. Tetapi bukan hanya dia menjadi saluran berkat. Dia bukan hanya ciptaan yang menyalurkan berkat, entah itu terang, roti, atau kebangkitan. Tetapi ia sendiri adalah roti itu. Ia sendiri adalah terang itu. Ia sendiri adalah kebangkitan itu. Artinya dia sendiri adalah Allah. Ya. Artinya dia sendiri adalah Allah. Karena hanya Allah yang dapat memberikan kebangkitan dan apa? Hidup yang kekal. Inilah sebabnya Yesus katakan apa? Dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, selain dia sendiri adalah Allah. Ini poin yang penting sekali. Ya. Selain dia adalah Allah, dia sendiri katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup dalam arti apa? Tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan kekal di luar Yesus. Oke? Di luar Yesus tidak ada. Ya. Tidak ada. Tentang keselamatan itu lain lagi ceritanya. Itu terserah ya. Mungkin Anda kata, "Oh, pendeta, gimana nih orang ini kok mereka tidak menerima Yesus dan lain sebagainya. Gimana kira-kira mau masuk mereka dalam kerajaan surga atau tidak?" Soal keselamatan itu urusan Tuhan ya. Ya, kita tidak bisa menjudge mereka, kita tidak bisa tahu bagaimana akhir kehidupan mereka, kehidupan yang bagaimana yang hidup di dalam Yesus. Tetapi poin utama di sini yang Alkitab ajarkan pada kita saat ini bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup kekal di luar Yesus. Tidak ada. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan pendapat saya. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak ada kebangkitan dan hidup kekal di luar Yesus? Ya, kenapa? Kenapa kita tidak bisa hidup kekal itu di luar Yesus? Oh, bagaimana kalau saya menjadi orang yang baik, pendeta? Bagaimana kalau saya mengikuti lima aturan agama saya? Ya, kalau saya sudah melakukan hal tersebut, maka saya sudah memiliki kehidupan kekal. Atau saya seperti yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama atau pendiri-pendiri agama. Oh, kalau saya memiliki bakti, berbudi dan lain sebagainya, seperti Buddha dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Kenapa tidak? Karena pemimpin-pemimpin agama tersebut, pendiri-pendiri agama tersebut, mereka semua mati, saudara. Sebutkanlah pendiri-pendiri agama, ya, atau yang ada dalam dunia ini, semuanya mati. Ya. Semuanya berakhir dalam kematian. Ya. Tapi kalau kita lihat hanya Yesus lah. Ya. Karena yang pertama, kenapa dia adalah kebangkitan hidup kekal tidak ada di luar Yesus? Karena hanya Yesuslah yang mengalahkan kematian. Hanya Yesus yang mengalahkan kematian. 2 Timotius 1 ayat 10 katakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematikan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ada begitu banyak ayat, banyak sekali, kita tidak punya waktu. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang Yesus yang mematahkan kuasa maut, yang mengalahkan kematian begitu banyak. Dialah yang mengalahkan kematian. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa tidak ada kebangkitan dan hidup di luar Yesus? Karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan hidup kekal bagi yang percaya. Di luar Yesus tidak ada yang dapat memberikan. Di dalam diri kita sendiri sekalipun, tidak bisa kita menghidupkan diri kita untuk masuk dalam kehidupan kekal. Hanya Yesus, kasih karunia Yesus sajalah. Yohanes 6 ayat 47 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya, ya, percaya. Ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, menjadi pertanyaannya, salah satu poin yang kita lihat sini, kata percaya ini telah menjadi satu kata inti, satu kata utama dalam kitab apa? Dalam kitab Yohanes. Dia mau supaya orang-orang yang buta dan orang buta dan sekarang bisa melihat terang, ya, dan supaya mereka percaya. Orang-orang yang mendapatkan makanan, ya,
mendapatkan makanan dalam tadinya lapar ya. Mendapatkan roti hidup, bukan roti badani, tapi juga mendapatkan roti hidup. Supaya mereka percaya. Walaupun faktanya, kenyataannya banyak orang-orang tersebut yang tidak apa? Percaya. Dan pada saat umat manusia tidak percaya, Allah kita, Yesus Kristus itu sangat sedih. Sangat sedih. Kenapa? Karena dia tahu. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia tahu akhir, awal dan akhir kehidupan umat-umat manusia yang tidak percaya itu arahnya kemana. Ya, kita sudah bisa melihat juga dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akhirnya itu apa? Kematian kekal. Kan tadi kita sudah baca ayatnya. Kematian yang kekal. Kebinasaan yang kekal. Dan sebelumnya mungkin penderitaan. Kenapa kita sudah tahu kebenaran tapi kita menolak untuk percaya? Kenapa kita lebih suka mempertahankan status quo? Nggak berani dengan keluarga kita untuk menerima Yesus Kristus. Kenapa kita lebih mempercayai tradisi daripada kebenaran firman Tuhan? Sedih sekali Yesus melihat ketidakpercayaan umat manusia. Kenapa saya katakan sedih sekali? Karena satu ayat yang paling pendek dalam Alkitab itu adalah Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Kalau bahasa Inggrisnya cuma dua kata. Jesus wept. Menangislah Yesus. Tidak ada kata maka. Kenapa? Kenapa Yesus harus menangis? Ya, sedih terhadap kematian Lazarus. Ya, kira-kira karena Yesus sedih? Oh, tidak ya. Oh, bukannya pendeta Yesus sendiri ajarkan dalam Matius, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Kalau kita sudah mempelajari waktu lalu, berduka cita yang dimaksudkan dalam Matius 5 itu bukan berduka cita karena meninggal. Kita berduka cita atas dosa-dosa kita dan dosa-dosa yang ada di sekeliling kita. Kita sudah pernah pelajari hal tersebut, saudara ya. Kenapa? Karena karena bagi Yesus, sebelum dia menangis, dia sudah katakan kepada Marta dan Maria, akulah kebangkitan dan hidup. Dia sudah katakan dia akan membangkitkan apa? Lazarus. Kenapa dia masih mau menangis kalau dia mau membangkitkan Lazarus? Nah inilah, mari kita terus ya, kita ulangi kembali mungkin ya. Beberapa tahun lalu kita pernah pelajari sedikit. Yesus yang menangis ya. Apa karena dia sedih? Sedih karena kehilangan orang yang dikasih. Oke, pada saat Sarah mati, Abraham menangis, meratapi, menangis. Jadi oke, kita sebagai manusia menangisi orang yang mati, silahkan. Abraham saja orang percaya meratapi dan menangisi kematian istrinya Sarah. Ya, kita lihat juga bagaimana Yusuf ya. Pada saat Yakub mati, maka Yusuf apa? Merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Tidak ada salahnya menangis. Ya, tidak ada salahnya menangis. Lalu ulangan 34 ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab. 30 hari lamanya sedih menangisi kematian Musa. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Tapi kenapa Yesus yang menangis? Dalam Yohanes 11 ayat 35. Kehilangan apa dia? Kehilangan Lazarus. Dia akan bangkitkan Lazarus. Ya kan? Dia sudah bilang, aku akan pergi untuk membangkitkan Lazarus. Dia bilang itu ke Marta, dia bilang itu ke Maria. Sebelumnya dia bilang ke murid-muridnya. Kalau dia bilang dia akan membangkitkan Lazarus dari tidurnya, dari kematiannya, kenapa dia sekarang menangis? Ya, kenapa? Karena kematian Lazarus, tentu saja mari kita lihat ya. Yohanes 11 sudah katakan. Mari kita lihat apa yang Yesus ini sudah katakan sebelumnya. Ayat Yohanes 11 ayat 11. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu bayangkan, sebelum dia pergi melihat Lazarus, ya, dia sudah katakan, aku akan membangunkan dia dari apa? Tidurnya. Ya. Dan kita tahu bahwa kemudian pada saat Yesus berbicara dengan murid-muridnya, murid-muridnya, oh kan Lazarus mati Tuhan. Ya, ya, iya, aku maksudkan. Kemudian Yesus katakan, atau Anda baca itu ya, Yohanes pasal 11. Yesus katakan, oh, yang aku maksudkan Lazarus itu tidur dalam arti kematian. Jadi dia sudah memang berencana untuk membangunkan Lazarus dari tidurnya atau dari kematiannya. Jadi dia sudah tahu dia akan membangkitkan Lazarus. Tapi kenapa Yesus menangis? Ya. Ketika, mari kita baca ayatnya secara lengkap ya. Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Nah ini, pendeta, ini kan buktinya kan? Ini buktinya. Karena hati yang masgiul, hati yang terharu, itu yang membuat Yesus menangis. Oke? Mungkin Anda katakan demikian ya. Hatinya yang masgiul, hati yang terharu. Yesus yang bersimpati dengan kematian. Oh, saya sering khotbahkan, betul. Saya terus terang, salah satu ayat yang sering saya gunakan pada saat kita mencoba untuk menghibur orang-orang yang apa ya, yang berduka, maka kita menggunakan Yohanes pasal 11 ini. Yesus yang menangis, oh Yesus yang mengetahui keberadaan kita, mengetahui duka cita kita. Ya walaupun dia akan apa? Membangkitkan Lazarus, tapi ada yang lebih dalam
dari sekedar dia bersimpati ya. Kenapa? Mari kita lihat kata masjulah hatinya. Ia sangat terharu. Di manakah dia kamu bandingkan? Kata ini masjulah hatinya atau tergeraklah hatinya. Itu dari terjemahan lama tergeraklah hatinya. Atau bahasa Indonesia masa kini hatinya apa? Hatinya sedih. Hatinya sedih. Yesus tergerak oleh duka cita mereka. Oleh sebab apa? Dosa yang menguasai umat manusia. Tergerak hatinya ya. Duka cita umat oleh sebab dosa. Nah, mari kita lihat. Jadi poin pertama, oke, boleh kita lihat ya. Poin pertama kenapa Yesus terharu, masgul, tergerak hatinya. Karena apa? Dia merasa kasihan, memiliki belas kasihan, bersimpati dengan akibat-akibat dosa yang harus dialami umat manusia. Berbelas kasihan atas penderitaan umat manusia. Yesaya 53 ayat 3-4 saya sudah katakan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Jadi poin pertama, oke, dia yang menanggung kesengsaraan kita. Jadi kalau dia menangis, maka dia mewakili tangisan umat-umat manusia yang sedih atas kehilangan sesamanya. Tetapi mari kita lihat secara lebih lah. Poin ini yang poin pertama, tapi poin yang lebih daripada itu, yang utama, oke? Poin ini tadi yang pertama, tapi yang utamanya ini apa? Arti daripada masgiulah Yesus ya. Masgiulah hatinya, ia sangat terharu. Mari kita lihat ya. Dalam bahasa Inggrisnya, tadi kita sudah lihat beberapa terjemahan bahasa Indonesia. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan apa? He was deeply moved. Dia sangat tergerak menurut New International Version. Tetapi dalam New King James Version dikatakan he groaned in spirit. Apa artinya groan? Dia mengerang. Hatinya mengerang. Dan kata mengerang ini, bahasa Inggrisnya itu, bahasa Grikanya itu adalah embrimaomai. Arti daripada embrimaomai itu adalah to be moved with anger, tergerak dengan amarah. Bukan kesedihan, Ustaz. Tergerak dengan amarah, to admonish sternly, artinya untuk menegur dengan keras. Ini nih, kalau Anda membaca ini kayak arti daripada embrimaomai itu dari untuk mencari tahu arti kata ini ya, itu apa? To be moved with anger, to admonish sternly. Ya, artinya bahasa Indonesianya apa ya? Arti kata ini adalah tergerak oleh amarah, menegur dengan tegas. Jadi pada saat itu dia menangis dengan apa? Menangis bukan karena sedih. Bukan hanya menangis dengan sedih. Ada dua pengertian. Bisa juga satu sisi dia menangis dengan sedih. Tapi dia menangis dengan marah. Maka menangislah Yesus. Terkesan oleh karena amarah. Dan menegur dengan tegas. Apa yang dia tegur? Kenapa dia marah? Marah terhadap siapa? Ingat pada saat dia berdoa, apa yang dia doakan tadi kita sudah baca, dia berdoa, aku percaya kepadamu, engkau mendengarkan aku. Tapi orang-orang ini, mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya. Yesus sedang menangisi ketidakpercayaan mereka. Yesus mengerang. Ya. Yesus mengerang karena ketidakpercayaan mereka. Oleh sebab itu dia ingin membuktikan ya dengan kebangkitan Lazarus supaya mereka mau percaya. Supaya mereka mau percaya. Jadi poin kedua yang dapat kita lihat, maka menangislah Yesus, maka mengeranglah Yesus dengan kata lain ya. Maka Yesus yang marah, Yesus yang menegur ketidakpercayaan umat-umat manusia saat itu. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 dikatakan apa? Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oke, silakan menangis. Tapi jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai apa? Pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya, itu dia. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Inti daripada Yesus yang masgul hatinya. Hatinya yang mengerang. Hatinya dengan dia menangis. Karena dia sudah bilang kepada murid-muridnya. Dia sudah bilang kepada Marta. Dia sudah bilang kepada Maria bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Tetapi Yesus juga mengetahui mereka tetap tidak percaya. Dan selama ini apa yang telah Yesus lakukan?
yang telah mereka lihat, mereka tidak mau percaya. Dan Yesus juga bisa apa? Dia bisa melihat, dia sudah tahu dia akan diserahkan. Dia kan sudah bilang kan apa yang akan terjadi pada saat dia akan mati, dia akan diserahkan kepada para imam. Kita sudah pelajari dari kitab Markus. Dia mengetahui bahwa orang-orang yang bilang-bilang percaya kepada Yesus, termasuk murid-muridnya, akan lari, akan tercerai-berai. Ya, orang-orang yang tadi kata percaya dengan Yesus kemudian akan katakan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Dia mengerang karena ketidakpercayaan mereka. Ya, karena ketidakpercayaan mereka. Yesus marah menegur ya dengan keras ya ketidakpercayaan mereka. Dengan dia marah atau mengerang dan dengan dia apa yang dia lakukan dengan Lazarus, dia ingin menyadarkan mereka dan saudara dan saya, kita harus disadarkan dari ketidakpercayaan. Matius 23, 37 sampai 39. Bagaimana pada saat Yesus kembali melihat orang-orang yang tidak percaya ini ya. Orang-orang yang tadinya sudah melihat semua. Dia mengerang karena apa yang dia akan lihat nantinya. Mereka sudah melihat Lazarus dia bangkitkan dari orang mati. Tapi mereka akan mematikan Yesus yang membangkitkan orang. Mereka akan mematikan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Itulah sebabnya dalam Matius 23, 37 sampai 39, Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau percaya. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waduh, sedih sekali ya kalau saya membaca ini ya. Kenapa? Ini bukan hanya kepada Yesus mengerang, dia menegur. Dia sedang mengerang, menangisi orang-orang yang tidak percaya di zaman itu. Tapi seringkali kita yang sudah mempelajari firman Tuhan, kita yang bahkan membawakan firman Tuhan, seringkali kita tidak percaya. Seringkali kita tidak percaya. Yesus mau supaya saudara dan saya percaya. Ya. Yesus mau supaya kita memiliki satu keyakinan. Akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada kehidupan kekal di luar aku. Datang kepadaku. Jangan datang kepada dunia. Apa yang dunia tawarkan, itu hanya kematian. Yesus mau mengajak saudara dan saya datang kepada dia. Saya banyak dalam nama Yesus. Amin.